Shalom jemaat, hai apa kabar semua? Dalam kesempatan ini kami sangat bersuka cita karena kita dapat bertemu lagi dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, dari kesempatan ini mewakili pimpinan gereja, kami penuh sukacita ingin memberitahu kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan mulai beroperasi pada 10 hari bulan Jun. Walau bagaimanapun kita masih menunggu SOP ataupun pengeliling dari SIB Pusat Sabah supaya kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat mengadakan ibadah, apa SOP yang perlu kita patuhi supaya ketika kita membuka gereja semua jemaat tahu bagaimana kita bersedia dan apa yang perlu kita lakukan. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Dan di atas semuanya itu mari kita terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Sekian info untuk kita pada kesempatan ini, dan marilah kita terus memusatkan hati kita untuk terus memuji Tuhan bahkan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita menutup mata kita, dan kita pusatkan hati kita untuk bersiap memuji Tuhan dan mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, dan saya akan membawa kita dengan doa membuka persekutuan kita bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kami adalah umat kepunyaan-Mu. Dan dalam kesempatan ini Bapa, kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau mempersiapkan pikiran kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hati kami ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan turun ke atas semua anak-anak Tuhan yang saat ini siap untuk memuji Tuhan. Bapa, Engkau berkati semua anak-anak Tuhan yang hari ini melayani Tuhan dalam kumpulan ini ataupun di mana saja persekutuan diadakan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan akan turun ke atas semua umat Tuhan yang hari ini memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami ini mulai saat ini sampai selesainya nanti Tuhan. Biarkan kami terus bersukacita dan kami terus mengalami kegerakan baru, pengurapan baru dan sukacita baru karena Tuhan menyertai kami. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memulakan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin.
Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang kita adakan secara online. Puji Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan, bahkan dengan kasih karunia daripada Tuhan, memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Karena itu saudara yang mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 9 hingga 11. Pastor ulangi lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saudara, Pastor akan baca firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Dr. Lukas demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, ini merupakan satu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saudara, 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah saudara, berdasarkan kepada kalimat yang dikatakan oleh malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, pada pagi hari ini Pastor ingin membawa kita belajar satu tema, yaitu kenaikan Yesus dan kedatangannya. Pastor ulangi lagi, kenaikan Yesus dan kedatangannya. Nah, saudara, mengapa malaikat berkata demikian? Karena kemungkinan murid-murid Yesus terkejut atau heran melihat apa yang sedang terjadi dan juga kesudahan daripada apa yang mereka lihat dan perhatikan pada masa itu. Nah saudara, di zaman ini, kenaikan Yesus bukan suatu hal yang mengherankan dan buat kita terkejut. Karena itulah keyakinan iman kita tentang kehebatan Yesus Kristus yang kita percaya. Dan juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kekuasaannya dan surga itu nyata. Nah saudara, persoalannya kira-kira kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dan naik ke surga, Alkitab mengatakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Nah saudara, puji Tuhan dan syukur karena Yesus yang kita percaya ini benar-benar bangkit. Sebab itu iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Yang kedua saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-18 berkata, "Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus." Di mana saudara, orang yang mati di dalam Tuhan
akan dibangkitkan dan menikmati hidup yang kekal. Di mana saudara, apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan, di mana kematian mereka di dalam Tuhan adalah tidak sia-sia. Dan itu merupakan satu ucapan syukur kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, pada suatu ketika nanti, ketika Yesus kembali ke dunia ini, kita juga akan dibangkitkan. Yang seterusnya saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 dikatakan, jikalau kita hanya hidup ini hanya saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi saudara, puji Tuhan dan syukur, kita bukan orang malang. Kita bukan orang-orang yang tidak mendapat apa-apa ketika kita percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita adalah orang yang paling beruntung ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin saudara? Amin. Nah, ada 4 pembelajaran penting mengenai kenaikan Yesus dan kedatangannya yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus naik dan kembali untuk menyempurnakan jalan keselamatan. Pastor ulangi lagi. Tuhan Yesus naik dan akan kembali untuk menyempurnakan jalan keselamatan. Inilah berita keselamatan yang nyata dalam diri Yesus. Dan Injil adalah berita tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai kepada kenaikan Yesus Kristus. Walau bagaimanapun saudara, keselamatan tidak sempurna tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, murid-murid Yesus tidak mungkin percaya dengan perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit dari kematian dan tidak naik ke surga. Oleh karena Tuhan Yesus benar-benar hidup dan bangkit daripada kematian, dan mereka lah yang dapat melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, maka itulah yang mendorong mereka, dan itulah yang memberi keberanian di dalam diri mereka untuk bersaksi dan juga memberitakan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, secara realitinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang saksi yang melihat sesuatu kejadian yang dibenarkan dan diambil keterangannya sebagai bukti atas sesuatu kejadian. Sebab itulah saudara, oleh karena murid-murid Yesus inilah yang dapat melihat dengan mata mereka sendiri dan juga yang sedang menyaksikan kejadian yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga mereka percaya, bahkan mereka memiliki keberanian, keyakinan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Demikianlah saudara, dan sebab itulah Dr. Lukas sangat yakin dan menuliskan di dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah saudara, ini bermakna bahwa Yesus diyakini oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahkan juga Dr. Lukas sendiri, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan. Nah saudara, dalam memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, kita adalah saksi Kristus. Dan mari kita renungkan kembali misi Tuhan atas gereja hari ini,
Mari kita renungkan apa misi Tuhan di dalam diri kita secara pribadi. Saudara, kita telah mempercayai kesaksian para rasul melalui kitab Injil ini. Oleh itu, kita yang telah menjadi percaya pada hari ini harus berani untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Ini merupakan tugas dan pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya dan gereja secara amnya. Saudara, perhatikan di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 berkata, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, saudara, gereja atau jemaat adalah sarana ataupun juga alat Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dan gereja tidak boleh kehilangan visi, yaitu visi yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan ramai jiwa, supaya mereka dipercayakan bahkan juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah visi Tuhan. Inilah visi yang harus dilakukan oleh gereja pada hari ini, yaitu tampil untuk memberitakan Injil kepada ramai orang. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius 2:15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, ini merupakan satu peringatan untuk kita, untuk gereja hari ini, supaya berusaha tidak kompromi dengan dosa, supaya tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak melayakkan kita di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan, jangan kita malu untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan juga sebagai gereja pada hari ini, kita tidak perlu takut untuk bersaksi dan memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita beritakan pada hari ini adalah Tuhan yang telah bangkit dan juga Tuhan yang telah disaksikan naik ke surga. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan gereja di zaman akhir ini supaya giat untuk bersaksi, giat untuk memberitakan Injil. Dan saudara, mari kita bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan selagi ada waktu dan juga kesempatan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang dicurahkan atas dunia ini. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya tentang keberadaan Roh Kudus. Perhatikan apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Dikatakan dan dituliskan demikian, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara, inilah yang sempat diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga. Nah, saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa peranan, apa tujuan Roh Kudus dicurahkan ke atas dunia ini. Nah, yang pertama, saudara, tujuan Roh Kudus dicurahkan atas dunia ini adalah sebagai penolong dan sebagai penghibur dalam melewati kehidupan kita pada hari ini. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-16 dan juga sampai yang ke-18 itu. Yang kedua, saudara,
peranan Roh Kudus itu dan tujuan Roh Kudus itu adalah supaya memberikan kita kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga, saudara, peranan dan tujuan Roh Kudus dicurahkan atas dunia ini adalah untuk membantu mengatasi kelemahan dan ketidakketahuan kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhannya yang tidak terungkapkan. Nah saudara, Roh Kudus telah ada, bahkan dicurahkan ke atas dunia ini, dikatakan sebagai penolong, penghibur, pemberi kuasa, dan membantu memperbaiki setiap kelemahan kita. Tetapi perhatikan ini baik-baik saudara, mengapa ramai orang Kristen tidak tertolong hidupnya dan tidak mengalami perubahan secara total di dalam hidupnya? Karena ada penolakan akan pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Kenapa gereja tidak mampu berkembang? Kenapa gereja tidak dapat bertumbuh dengan sehat? Karena ada penolakan atas pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang mengasihi Tuhan, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, mari saudara buka hati dan izinkan Roh Kudus menolong kita untuk mengubah karakter dan juga sikap kita ini. Karena tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita dapat mengubah karakter kita ini. Kita tidak mungkin dapat mengubah sikap-sikap dan juga kedagingan kita ini. Sebab itu kita perlu buka hati kita untuk supaya Roh Kudus Tuhan mampu mengubah, mampu mengerjakan hati kita, karakter kita, dan juga sikap kita. Saudara, mari kita terima pekerjaan Roh Kudus untuk memberikan kuasa atas gereja dan juga jemaat Tuhan untuk memiliki keberanian di dalam memberitakan Kristus Yesus. Yang seterusnya saudara, mari kita orang-orang percaya yang lemah dan punya kekurangan. Roh Kudus ingin berkarya dan mengatasi segala kelemahan dan kekurangan diri kita ini. Karena itu saudara, mari kita terima. Pastor ulangi lagi. Mari kita terima pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini. Untuk mengubah diri kita, mengubah karakter kita, mengubah sikap kita, bahkan juga mengubah gereja kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Pastor ulangi lagi, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Perhatikan di dalam ayat 11c, apa yang telah dikatakan oleh malaikat. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa surga itu nyata atau surga itu ada. Saudara, kalau surga itu tidak ada, Yesus itu datang dari mana? Bahkan kalau surga itu tidak ada, Yesus itu naik pergi mana? Tetapi karena surga itu nyata dan surga itu ada, maka Yesus mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia turun dari surga, bahkan juga dia telah naik ke surga dan mendahului kita
untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah saudara, ini adalah berita sukacita bagi setiap orang-orang percaya. Karena Yesus mendahului untuk menyediakan tempat bagi kita. Surga adalah tempat yang kekal yang disediakan Yesus bagi kita. Karena dia tahu dunia yang kita diami pada hari ini hanya tempat sementara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga dituliskan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali akan membawa kamu ke tempatku. Saudara, perhatikan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Dia mendahului kita, dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bahkan perhatikan apa yang dia ingatkan untuk kita. Bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke surga. Saudara, dunia ini tidak menjanjikan keamanan, keselesaan yang kekal, dan juga hidup kekekalan. Perhatikan apa yang berlaku pada dunia hari ini. Keadaan ekonomi, sakit penyakit menyebabkan manusia mula menjadi risau dan juga menjadi takut. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa yang kekal. Tidak ada apa-apa yang menarik di dalam dunia ini yang membawa kita kepada kekekalan. Saudara, tempat yang menjanjikan aman dan penuh kemuliaan Tuhan dan ada kehidupan kekal, tidak ada sakit penyakit serta kekhawatiran adalah di surga. Sebab itulah Tuhan Yesus mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ada banyak tempat yang disediakannya bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dia rindu dan menantikan kedatangan saudara ke rumah asal kita, yaitu surga. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara rindu untuk pergi ke surga? Apakah saudara telah mempersiapkan diri Anda untuk pergi ke tempat asal kita, yaitu surga? Nah saudara, kalau seandainya Tuhan Yesus datang pada hari ini, seperti yang telah dikatakannya, untuk mengangkat umatnya, memanggil semua umatnya, apakah saudara sudah benar-benar siap? Ingat ini baik-baik. Jangan jadi seperti orang fasik atau pengijik-pengijik seperti yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yang terakhir saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus pergi atau naik ke surga dan akan datang pada akhir zaman. Perhatikan apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana saudara, dia turun dari surga, bahkan juga dia mampu kembali naik ke surga. Dan demikianlah saudara, ini adalah kabar atau berita yang penuh sukacita dari Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan telah mengingatkan kita untuk kembali ke dunia ini untuk mengangkat orang-orang percaya. Ini merupakan suatu penantian yang tidak sia-sia dan memberi pengharapan bagi kita semua bahwa dia akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengangkat kita, untuk membawa kita kembali ke surga. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan naik ke surga dan mengingatkan kita
mengenai kedatangannya, agar kita bersedia untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara, apakah yang saudara perlu lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini? Yang pertama, saudara, berjaga-jagalah, karena tidak seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat yang ke-42. Dan juga yang kedua, sedarlah dan bertobatlah dari dosamu. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Dan juga, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Sebagai satu kesimpulannya, untuk kita mengenai firman Tuhan yang pastor kongsikan untuk kita pada hari ini. Apakah saudara sekarang ini memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan karena Ia bangkit dan hidup selama-lamanya? Apakah saudara percaya atau yakin Yesus akan datang kembali dan saudara pasti akan diselamatkan? Apakah saudara percaya atau masih ragu dengan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus? Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan kekuasaan, kemahakuasaannya. Dia datang dari surga dan memberi jaminan untuk kita tinggal bersama dengannya di surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan terjadinya pencurahan Roh Kudus di dalam hati kita, bahkan ke atas dunia ini, dan memberikan kita kuasa untuk bersaksi tentang kebenaran dan juga kekuasaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mendahului kita ke surga. Dia pasti akan kembali untuk membawa saudara ke surga, dan juga Dia datang untuk menghakimi dunia ini. Nah, saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kiranya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini benar-benar memberikan kita suatu kesadaran betapa pada dunia zaman akhir ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tampil sebagai orang-orang percaya. Kita tampil sebagai gereja yang berani untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, inilah waktu Anda untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Inilah waktu Anda untuk mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah masa depan dan juga kehidupan saudara. Bahkan inilah waktu Anda untuk mempersiapkan diri Anda menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
mengendakinya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin, amin, amin. Baiklah saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita, bahkan juga yang telah berfirman buat kita sempena minggu kenaikan Tuhan Yesus ini. Mari kita berdoa, pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami agungkan dan tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, di akhir ibadah kami yang dilaksanakan secara online, kami kembalikan dan kami naikkan pengucapan syukur, karena kalau ibadah ini dapat berjalan dari awal, tengah, dan selesainya pada saat ini, semua itu terjadi oleh karena campur tangan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Tuhan diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, bahkan juga diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kami untuk terus berpegang kepada keselamatan, berpegang kepada iman yang Tuhan anugerahkan buat kami. Bahkan kami terus membuka hati kami seluas-luasnya supaya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kami, bahkan memberikan kami kuasa dan keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya kami benar-benar dipersiapkan menjelang hari kedatangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan tempat kami di sorga, dan kami merindukan Tuhan datang untuk menjemput kami kembali di tempat asal kami, yaitu sorga. Jemaat Tuhan, diberkatilah sekalian yang telah mengikuti ibadah ini. Bahkan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapa, kami tangguhkan ibadah kami pada hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baiklah saudara, selamat berhari Minggu, selamat bersama keluarga masing-masing, selamat menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada minggu yang